Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Haji Roman Syukur, Ketua POMG SMP School Cilende, Ibu Nidia Sakti-Sadila Putri beserta jajarannya, serta seluruh Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan drama kelas 8 DIPA. Ada pepatah yang berkata, tak mengenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Salsabila, akrab dipanggil Anissa yang akan menjadi MC pada pementasan drama kelas 8 hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Aul dan Pak Adi selaku wali kelas kami, Bunda-bunda POK, orang tua kelas 8 DIPA, dan teman-teman seperjuangan kami yang telah bekerja keras dalam mengejar drama kali ini. Mari kita beri tepuk tangannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari sutradara kami yaitu Clea Fauzia. Kepada Clea. Terima kasih atas kesempatannya Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clea Fauzia sebagai sutradara drama 8D yang berjudul Tak Kunjung Pulang. Drama ini kami angkat dari peristiwa nyata yang terjadi pada tahun 1998, masa ketika Indonesia dilanda gelombang unjuk rasa besar-besaran, krisis ekonomi dan konflik sosial yang mempengaruhi banyak keluarga. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara kali ini. Juga kepada wali kelas dan pendamping wali kelas yaitu Bu Awal dan Pak Adi, Bapak Ibu guru serta pihak-pihak yang sudah membantu dan mendukung kami. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tim kelas 8D, baik dari tim tata rias, kostum, aktor, produksi, dan lain sebagainya. Tidak lupa terima kasih juga kepada orang tua dan WOPK atas dukungannya, sehingga kita bisa sampai di titik ini. Mungkin kalian sudah penasaran dan tidak sabar menyaksikan drama kita, maka dari itu, sekian dari sambutan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Selamat menyaksikan drama kelas 8D dengan judul Tak Kunjung Pulang. Terima kasih Clea atas sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya akan ada pembacaan tata tertib yang akan dibacakan oleh Ciara. Kepada Ciara saya persilakan. Terima kasih Nisa. Halo semuanya. Izinkan saya membacakan beberapa tata tertib selama berlangsungnya pementasan drama ini ya. Yang pertama, meletakkan alas kaki dengan rapi di rak yang telah disediakan di depan auditorium. Yang kedua, siapkan tiket dan tunjukkan kepada petugas tiketing. Yang ketiga, dilarang membawa laser atau pointer. Yang keempat, menjaga ketenangan selama pementasan berlangsung. Dan yang kelima, menjaga kebersihan di area sekolah. Terima kasih, akan saya kembalikan ke Mbak Danisa. Terima kasih Ciara atas sambutannya. Terima kasih Ciara atas pembacaan tata tertibnya. Meningkat ke acara selanjutnya akan ada pementasan drama dari kelas 8 DIPA dengan judul Tak Kunjung Pulang. Akhir tahun 2018 di sebuah komplek perumahan yang cukup tua, rumah keluarga Bapak Mulu.
lagi. Ibu nggak apa-apa, Nak. Cuman Ibu kangen aja sama Bapak. Bu, Tika sama Joko juga kangen banget sama Bapak. Tapi kan kita harus ikhlasin Bapak, Bu. Tapi Nak, Ibu tuh masih sayang loh sama Bapak. Masih cinta. Coba aja kalau Bapak masih hidup sampai sekarang. Mungkin kalau kita masih bahagia. Bu, kita harus ikhlasin Bapak. Biar Bapak tenang di sana. Emang kalau kita ikhlasin Bapak, Bapak bisa tenang di sana tanpa kita, Nak. Insya Allah, Bu. Beneran kan, Nak? Kamu gak bohong sama Ibu. Makasih ya udah nemenin Ibu sampai sekarang. Maafin Tika sama Joko ya, Bu, kalau sering repotin. Makasih juga ya, Bu. Kalian tuh gak pernah ngerepotin Ibu loh. Justru kalian itu membantu. Kalau tanpa kalian, mungkin Ibu gak bisa bahagia sampai sekarang. Oh, Ibu. Makasih banyak ya, Bu, untuk selama ini. Iya, Nak. Ibu juga makasih sama kalian berdua. Ya udah, kalau Ibu udah tenang, kita foto ya, Bu. Kayaknya Joko udah nungguin kita deh. Siap-siap ya. 1, 2, 3, senyum. Mas, kayaknya kameranya belum nyala deh. Hah? Masa sih? Coba aku cek dulu. Coba cek dulu. Oh iya, belum. Maaf ya, Dek. Sebentar. Dek, kamu ngapain sih di situ? Kan itu tempatnya Bapak. Oh iya. Sana ke belakang dulu, cepet. Ayo, cepet. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Aku coba cek asal dulu ya. Nah, ini Mbak. Boleh. Enggak, ini kamu mah tutup matanya. Belum pada siap. Aku ulangi sekali lagi ya. 1. Hey! Kalian boleh tahu bantu hitungin nggak? Boleh ya, oke?
cantik banget deh pas muda. Loh, maksud kamu sekarang nenek udah gak cantik dong? Apaan sih, nggak gitu lah. Nenek mah bakal selalu cantik. Makanya anaknya juga cantik. Mulai deh narsisnya. Apaan sih, Mas? Tante, Tante pasti dulu primadona sekolah ya? Enggak ah, tante mah dulu murid biasa aja, gak yang terkenal gitu. Alah, murid biasa kok pulang-pulang dianterin cowok, mana ganti-ganti terus pula. Apaan sih? Tuh kan benar. Gak gitu. Hingga pada akhirnya ayahnya mereka tertuju pada salah satu bingkai foto yang tertempel. Foto itu tampak rapi dan menyatu dengan foto lainnya. Namun ada satu wajah yang terlihat sedikit berbeda. Foto itu mirip gak sih sama yang di album? Emang iya ya? Iya, tapi di album gak ada foto laki-laki ini gak sih? Kok di sini ada ya? Tapi foto ini mirip kakek gak sih? Iya kan, tapi ini kayak masih muda banget gak sih? Kayak foto lama yang udah ada di situ. Ayah, kok foto ini diedit sih? Emangnya kakek gak ikut foto? Terus kenapa nggak ikut coba? Kan itu buat foto keluarga. Sini. Iya, itu foto kakek. Kita nggak bisa foto bersama karena waktu itu kakek Tika menang lagi. Mana ada begitu? Pasti ada curang ya? Apaan sih orang yang suka curang? Kan Mas? Ih, kalian berdua ini kenapa sih suka berantem? Kan kalian berdua saudara. Itu Ade Bu, bukan Joko. Lah, orang yang suka marah-marah kan Mas? Mentang-mentang lagi galau dilampiasinnya ke Ade. Joko galauin orang, mana ada Joko galauin orang, Dek. Terus nyetel-nyetel lagu kangen malam-malam maksudnya apa? Kalau kangen itu diungkapin, jangan dilampiasin terus didengerin aja, jangan dipendam sendiri. Lagunya yang ini bukan? Menahan rasa ingin
Sinta? Ih, banyak banget Thomas. Hati perempuan itu tuh dijaga, bukan dimainin. Itu si Tika, Bu, yang melebih-lebihkan. Saya mau udah gitu, Bu. Yes, udah. Bapak istirahat dulu ya. Udah deh, aku ikut ya. Kok mereka kayak langsung... Kok Bapak kayak nggak semangat gitu sih? Ade juga nggak tahu Mas. Kita kan udah jarang ngobrol sama Bapak. Iya sih. Di sebuah kantor media. Ada apa, Bu? Kamu tuh ada apa sih ini? Kenapa para penjabat pada marah sama saya? Bu, bukan Ibu sudah bilang perusahaan ini akan selalu mengungkapkan kebenaran. Saya nggak peduli. Pokoknya saya mau membuka sekarang juga. Hentikan kritikan saya itu. Tapi Bu, Gak ada tapi ya. Hentikan atau saya tidak akan suka memotong bahkan yang satu anak. Bu, mana janji Ibu? Kebenaran harus tetap ditegakkan, Bu. Saya tidak akan berhenti mengkritikkan ini, walaupun Ibu nggak potong bagi saya. Jangan banyak membantah. Kerjaan kamu tuh cuma ngerepotin saya saja. Mending kamu keluar deh. Bu, nggak bisa gitu. Semua orang negeri ini berhak untuk tahu apa yang terjadi. Kapan kamu ngerti? Kalau bukan hanya nasibmu yang dipertaruhkan di sini, tapi nasib perusahaan juga. Kalau kamu masih nggak bisa menurunkan egomu, mending kamu keluar dari perusahaan saya. Baiklah, saya pergi. Tapi kan saya tahu jalan yang saya pilih adalah jalan yang benar. Kamu benar-benar kurang ajar ya. Sekretaris, urus surat pemecatan. Mulyono, kami sudah berkali-kali peringati kamu, namun kamu tetap saja keras kepala. Bu, sebenarnya kenapa sih? Kenapa urusan ini tidak mau tahu? Semua orang negara ini untuk tahu apa yang terjadi. Perbuatan kamu itu dapat menghancurkan citra perusahaan. Memangnya kamu dapat bertanggung jawab jika seluruh karyawan di perusahaan ini dipecat? Tapi Bu, jika tidak, Pergi dari perusahaan ini, kemas barang-barang. Bu, maafin Bapak. Bapak dipecat. Pak, ya Allah. Uang itu makin susah didapat, Pak. Harga barang juga makin tinggi. Kenapa sih? Kamu masih mikir kayak orang muda? Tapi kita tidak bisa diam, Bu. Kalau kita diam, kita sama saja seperti kebodohan itu. Kebenaran. Kamu pikir prinsip kamu tuh bisa beli makanan buat anak-anak kita? Bisa bayar uang sekolah mereka? Pikir dong. Dalam bertindak itu tuh, kita harus Kamu ngeliat kita kelaparan, Pak? Tapi, di soal kebenaran harga diri, Bu. Harga diri, idealisme, itu semua harus dengan cara yang cerdas, Pak. Bu, kalau saya harus kehilangan segalanya, saya rela. Pak! Mas, dengar gak sih tadi? Iya, Bapak Ibu sama Ibu kayak lagi berantem. Tumben ya. Iya,
Iya, biasanya mereka jarang banget berantem. Kayaknya keadaan keluarga kita lagi nggak baik-baik aja ya. Iya nih, bapak habis dipecat, harga lagi melambung tinggi, dan sekarang bapak sama ibu lagi berantem. Gimana ya biar kita bisa bantu mereka? Adek mau bantu bapak sama ibu. Ya udah, kalau gitu mulai dari sekarang Adek gak boleh boros ya, jangan nakal juga. Jangan malah bikin bapak sama ibu semakin khawatir. Oh ya, jangan lupa belajar yang rajin supaya bikin bapak sama ibu bangga lagi, oke? Oke. Oi, sorry gue telat. Tadi ada urusan dulu. Yon, datang juga lu. Sini duduk. Geser lu. Sini dong, Yon. Sorry. Sini. Lo kenapa, Yon? Lesu amat muka lu. Gua habis dipecat dari kerjaan gua. Hah? Kok dipecat? Gak adil banget sih? Mana ada sih keadilan? Bayangin aja, lu kerja mati-matian sampai lembur, bahkan jarang pulang. Tapi apa coba hasilnya? Malah dipecat kan? Ya karena itu, sekarang gua bingung gimana cara rapain keluarga gua. Oh ya, ngomong-ngomong, udah bahas apa aja? Atau lagi istirahat? Tadi sih kita lagi bahas soal perizinan sama dana buat aksi besok. Udah aman semua kok. Kita tinggal kirim hasil aku kok. Oke. Baik semuanya, bisa kita lanjutkan rapatnya? Bisa, Bu. Baik, untuk aksi unjuk rasa kita beberapa waktu yang akan datang, saya membutuhkan orang untuk menjaga di lapangan. Kira-kira apakah ada yang bisa kalian rekomendasikan? Bu, saya merekomendasikan Mulyono, Bu. Ya kan, Yon? Saya juga, Bu. Mulyono orangnya bisa dipercaya dan mimpin dengan baik. Apakah semua setuju? Setuju, Bu. Mulyono, apakah kamu bersedia? Saya bersedia, Bu. Saya akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Baiklah kalau begitu. Agenda rapat kita selesai. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya. Bagaimana jika saat di lokasi keadaan menjadi rusuh dan tidak kondusif sehingga pihak keamanan mengambil tindakan? Itu bukan yang nggak mungkin sih, Bud. Tapi itu gunanya untuk menjaga agar tetap kondusif nggak sih? Betul itu. Walaupun kita sudah kondusif, pasti ada pihak ketiga yang mengganggu. Jika pihak keamanan mengambil tindakan, saya akan turun secara langsung untuk meluruskan masalah. Iya, kalau misalnya kita takut ya nggak bakal ada yang berubah. Pokoknya kita harus menyuarakan pendapat kita dengan baik. Di luar sana juga banyak yang mau berpendapat tapi dihalangi kan? Nah, betul. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, bukan? Tidak ada, Bu. Jika sudah tidak ada lagi, saya tutup rapatnya. Persiapkan diri kalian untuk aksi ini. Dan ingat, kita menuntut perubahan. Jika kita semua bersatu, maka suara kita akan lebih dengar.
Bahkan kami tidak menyampaikan pendapat. Hak kami diancam menjalankan fakta. Di mana di demokrasi? Kami dibungkam menyebarkan informasi kepada publik. Apa ini kebebasan pers yang dihentikan? Ada apa ini ribut-ribut? Ya, ini orangnya. Bersih. Kami adalah manusia. Kami punya keluarga. Kami punya hak untuk hidup layak. Untuk itu, kami menuntut 1. Hentikan segala bentuk intimidasi terhadap wartawan. 2. Bayarkan gaji karyawan secara layak dan tepat waktu. 3. Hormati profesi jurnalis sebagai pilar kompas demokrasi, bukan sebagai kepentingan. Kami tidak akan diam. Selama keadaan masih belum ditegakkan, kami akan terus bersuara. Hidup keadilan Indonesia. Udah orasinya, lama banget. Kami di sini nanyain keadilan dan paksa kami untuk mundur dengan perbuatan kalian. Kalian percaya sama provokator ini? Kalau kalian mau ketua kalian balik, kasih tahu ketua. Balikan banyak. Woi, tunggu. Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang. Demokrasi di Malaysia. Penampilan kita kontras sekali kan? Kamu sarang musim sekarang. Kau adalah unsur kriminal. Kriminal! Atas dasar apa Anda menurut saya kriminal? Pertama, kau menyebarkan berita palsu. 2. Kau melakukan kekerasan. Dan juga kamu kan yang melakukan tindakan tersebut. Atas dasar apa Anda menurut saya? Nah, bukti yang jelas. Anda tidak tahu. Saya hanya menyuarakan keadilan. Jangan donasimu. Kau yang berbicara tentang keadilan. Jika hidupmu saja masih menjadi beban untuk negara. Memangnya apa kontribusimu untuk negara? Tidak ada, bukan? Kau tidak punya hak seperti itu. Aksi kalian itu hanya bikin rugi. Menanya kami pihak keamanan, tapi juga masyarakat. Kalian menuntut ini, itu. Padahal kalian sendiri bilangnya. Lalu, kenapa saya ditangkap? Apakah saya salah dalam menyuarakan keadilan? Kami menangkap kalian semata-mata karena alasan. Kami di sini juga memperjuangkan sesuatu, yaitu ketertiban. Kau uruslah hidupmu sendiri, jika memang hidupmu sudah benar. Tidak bisa berbicara seperti itu. Kau tidak tahu apa yang selama ini saya perjuangkan. Memang sulit dibilang. Perjuangan? Perjuangan apa yang kau banggakan? Memangnya keluargamu akan bangga dengan kondisi seperti ini? Perjuanganmu belum tentu berhasil, Mulyono. Jalan! Bu, Bapak kemana aja sih? Kok jarang kelihatan akhir-akhir ini? Jujur, Ibu juga kurang tahu, Nak. Ibu khawatir deh sama Bapak.
takut Bapak kenapa-napa. Iya ya, Bapak benar-benar gak ada kabar. Kenapa nggak tanya Pak Tono aja, Bu? Atau teman Bapak yang lain gitu? Udah nak, Ibu tuh udah coba ngubungin mereka semua. Ya, tapi gitu, nomor mereka gak ada yang aktif. Kalau ke kantor Bapak, sudah belum, Bu? Bu? Sebenarnya ada sesuatu yang Bapak dan Ibu sembunyikan dari kalian berdua. Bapak itu udah lama dipecat dari kantor. Sebenarnya kami juga sudah tahu, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya dari sikap Bapak dan juga keluarga kita yang mulai berhemat, sudah bisa ditebak bahwa keluarga kita sedang tidak baik-baik saja. Maaf Ibu sama Bapak ya kan? Sudah tidak apa-apa, Ibu. Yang penting sekarang kita harus tahu dulu keberadaan Bapak di mana. Sudah berhari-hari Bapak tidak ada kabar. Ya udahlah Mas, Kan Bapak pernah hilang 1 minggu. Taunya lagi ada kerja di Surabaya. Tapi perasaan Mas kali ini gak enak, Dek. udah lah Mas, mungkin Bapak lagi butuh waktu sendiri aja. Seenggaknya Bapak kasih kabarin kita dulu, Dek. Kita ngerti kok kalau Bapak lagi mau sendiri. Udah. Kalian berdua ini, kita tunggu dulu aja beberapa hari. Mungkin benar kata Tika, kalau Bapak butuh waktu sendiri. Tapi jujur, perasaan Ibu juga kurang enak. Pembunuhan telah berlalu. Hari ini Mulyono dibebaskan setelah saat dia di penjara. Ini semua berkat Bu Astrid, selaku ketua dari Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi yang diikuti oleh Mulyono. Enak ya sekarang? Bisa hirup udara segar lagi. Gimana di dalam? Enak. Kalau gue betah, gue belum keluar sekarang. Hah, hati-hati di luar, ketua lapangan. Jangan cari masalah lagi ya. Orang kecil kayak kalian. Tahu sendirilah. Sudah cukup. Dia udah bayar lunas semuanya. Oh, santai dong, Bu. Kita kan cuma ngasih peringatan ya. Kan Ini kasihan kamu- kalau beli aku sandung lagi. Nggak jelas. Dulu. Yon, bagaimana kabarmu? Aku senang ya kau bebas. Nggak nyangka, ternyata yang bebesin saya itu Ibu. Makasih Bu. Ya siapa lagi? Sudah seharusnya saya yang bertanggung jawab karena saya yang menunjuk kamu sebagai pemimpin di lapangan kemarin. Jadi gimana? Apakah kamu akan pulang, Yon? Saya nggak bisa pulang Bu. Loh, kenapa? Memikirkan perasaan mereka. Bagaimana? Apa yang mereka rasakan ketika melihat saya pulang? Apalagi dengan saya yang seperti ini. Yon, keluarga itu selalu memaafkan. Bukankah akan lebih baik jika kau pulang dan memperbaiki semuanya? Saya hanya kerjaanmu, apapun itu. Terpenting bisa untuk menafkahi keluarga saya. Kalau itu yang kau mau, saya bisa bantu. Saya bisa kasih pekerjaan. Bu, saya berterima kasih atas segalanya. Terima kasih. Tapi tolong jadikan ini rahasia ya. Baiklah.
Mami aku ikut gak ya? Permisi. Permisi, apakah ada orang? Iya, bentar. Oh, Mbak, ada perlu apa ya di sini? Ah, bukan Ibu. Saya ingin bertanya, apa benar ini rumah Bapak Mulyono? Iya, saya sebagai istrinya. Mbak, itu apa ya? Kebetulan Bu, saya mau mendonasikan sembako untuk keluarga Bapak Mulyono. Tunggu dulu. Atas rangka apa ya, Bu? Ini sembakonya diterima aja ya Bu. Oh, iya, makasih ya. Sama-sama Bu, saya pamit pergi ya Bu. Tapi. Dapat sembako. Kira-kira isinya apa ya? Ada amplop. Masya Allah, isinya uang. Dok, apakah saya salah kayak meninggalkan keluarga saya? Apalagi dengan kondisi saya seperti ini. Pak, semua manusia pasti punya penyesalan. Bukan cuma Bapak aja. Masalah yang Bapak telah sesali itu masih bisa kok diperbaiki. Untuk menebus rasa kehilangan Bapak itu, temuilah keluarga Bapak dengan senyum di wajah Bapak. Jelaskan kepada mereka kenapa Bapak meninggalkan mereka. Mereka pasti ngerti kok. Ya, Bu. Setiap orang bilang jangan mengeluh. Tapi bagaimana jika aku tidak tahu lagi ingin pulang ke rumah? Aku gagal menjaga janji, gagal menjadi suami, gagal menjadi istri yang hanya dengar tidak mengerti. Anak-anakku mungkin mereka sudah lupa dengan dekatku, pelukku, suara. Mungkin sisa satu dua foto di lemari yang rusak. Aku bukanlah bapak bagi mereka. Aku hanyalah pria yang kebetulan tidak selalu seperti. Tuhan, aku tahu ini bukan salahmu. Tapi maaf atas segalanya. Tercinta yang tak mampu ku jaga, dan kehidupan yang tak mampu ku tanggung.
rasa satu-satunya cara untuk aku diam. Bukan karena aku ingin lari, tapi saya tidak tahu lagi pulang kemana. Tuhan, tolong maafkan aku. Mulyono! 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 Bangun! Mulyono! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Allah Subhanahu Siregar pada tanggal 22 November 1998. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisi. Apakah ada orang? Ya, tunggu sebentar. Mbak yang kemarin toh. Iya, Bu. Ada perlu apa ya Mbak kesini? Bu, boleh saya bicara dengan Ibu Suntar? Oh, boleh banget. Ayo. Kebetulan saya juga mau bicara sama Mbak. Tapi nggak tahu caranya. Ayo, masuk yuk. Ayo, duduk dulu Mbak. Mbak, mau dibuatin teh nggak? Gak apa-apa Bu, santai aja. Oh, ya udah deh. Mbak mau ngomong apa ya? Bu, saya mau bicara hal penting sama Ibu. Wes toh, apaan itu? Jadi sebenarnya saya rekan kerja Bapak Mulyono. Saat ini kondisi Bapak Mulyono, Suami saya udah pulang. Maksudnya gimana ya Mbak? Mbak bercanda kan? Bu, Ibu pasti tahu maksud saya. Mbak, ini nggak mungkin terjadi Mbak. Saya gagal ya jadi istri Mbak. Suami saya aja nggak mau pulang. Walau di detik-detik terakhirnya hanya untuk menemui saya dan anak-anak. Bu, jangan salahin diri Ibu sendiri. Bapak Mulyono pasti tidak menginginkan itu. Kenapa Mbak baru kasih tahu saya sekarang? Saya mau ketemu suami saya, ini pasti bercanda Mbak. Saya mau ketemu sama istri saya. Iya Bu, mari saya antar. Cerita masa lalu ditutup dengan pekerjaan Mulyono beberapa keluarga. Ibu, Joko, serta anak mereka menemui tempat akhir dari dulu.
Nenek, lalu kakek pergi tanpa berpamitan dengan kalian ya? Pasti kalian merasa sedih. Iya, perasaan sedih kami tidak bisa digambarkan. Namun, lebih dari itu, kami merasa menyesal. Dulu, kakek mengharapkan rumah yang hangat, yang bisa menyambutnya saat lelah. Tetapi, yang kami berikan justru sebaliknya. Lalu, apakah kalian memaafkan kakek? Apa yang harus dimaafkan? Kakekmu tidak melakukan kesalahan, Dak. Iya, Bapak hanya ingin melakukan itu. Itu pun semua demi kita. Dari awal memang tidak ada kesalahan, jadi tidak ada yang harus dimaafkan. Semoga kakekmu ini mendengarkan kita ya. Oh, suamiku, aku mencintaimu. Wah, keren banget ya guys tadi penampilannya.